going to our poisonous mosques every Friday. Do not understand that the Islamic system is... My name is Yahya Mohammed. I'm 21 years old, I'm an Israeli, I'm an Arab, I'm a Muslim, and I'm a proud soldier in the Israeli Defense Forces. Beberapa orang begitu putus asa untuk mendapatkan perhatian, sehingga mereka rela menjual kepercayaan mereka kepada orang-orang demi sedikit perubahan. Mungkin kita pernah membicarakan orang-orang seperti ini sebelumnya, tetapi ini adalah titik terendah yang baru. Bayangkan menggunakan Islam untuk mendukung Zionisme. Itulah yang dilakukan Luay Ahmad, seorang warga Yaman. Orang ini berhasil. Misinya mengibarkan bendera Israel dan memutarbalikkan Islam untuk membenarkannya. Bagaimana seseorang bisa berakhir seperti ini? Dan seberapa jauh dia akan bertindak hanya untuk mencari perhatian serta menjadi sorotan. I support the Israelis and Jewish people. Namanya mungkin tidak menarik bagi Anda. Itu karena dia aktif terutama di platform propaganda X dan Zionis. Tapi jangan salah. Individu adalah mainan baru dari mesin propaganda Israel dan kontennya dibagikan oleh banyak tersangka biasa. Seperti Vicegrad 24, masalahnya adalah Luay sedang mencoba untuk membuat gagasan mendukung negara Zionis menjadi benar dengan berusaha tampil sebagai seorang muslim yang mendukung Israel. Tentu saja ide tersebut bukan miliknya dan merupakan sesuatu yang diambil langsung dari pedoman para tuannya. My name is Yahya Mohammed. I'm 21 years old, I'm an Israeli, I'm an Arab, I'm a Muslim, and I'm a proud soldier in the Israeli Defense Forces. I grew up in the Arab village of Al-Fahm. I grew up in a country that I was taught to hate, but eventually I fell in love with Israel. I decided I wanted to give back to my country. Video propaganda dari ide ini berisi banyak pokok pembicaraan Luay yang berusaha menunjukkan dirinya sebagai seorang muslim yang mendukung Israel. I'm an Arab Muslim who supports Israel. Let's see what people think about that. Kecuali sayangnya bagi Luay, setiap kata-kata yang diucapkannya untuk tua dan setiap kalimat yang mereka perintahkan untuk diucapkannya telah dicatat, sehingga memungkinkan kita untuk melihat pandangannya yang sebenarnya tentang Islam. Why do we keep repeating these Stone Age traditions that have failed us and continue to fail us? The world has left us behind. The kuffar that our imams and books tell us to hate have traveled to the future, while we're still stuck in the Middle Ages, reading stories about Muhammad and his flying horse. You're watching this on your phone or your computer or tablet, created by these kuffars. The same kuffar that we hate so much have created most of the medicines that we use today. Medicine that our religion's crystal ball failed to bring about. The kuffar have moved forward and traveled into space. Meanwhile, we're stuck on earth in the Middle Ages, going to our poisonous mosques every Friday. Do not understand that the Islamic system is one of the reasons that the Middle East looks the way it is. It is why we run away from the Middle East, so to speak. Dan catatannya tentang X tidak membantu kasusnya. Berikut adalah beberapa tweetnya yang tidak meninggalkan keraguan tentang pendiriannya terhadap Islam dan kesetiaannya terhadap agama. Jika Anda berpikir menghina Nabi Muhammad harus dihukum, Anda tidak menganut agama damai. Anda mengikuti tindakan kekerasan. Bebaskan Barat dan Timur Tengah dari fasisme Islam. Sungguh gila bagi saya sebagai seorang Arab yang tumbuh besar dengan kebencian terhadap Israel, melihat dan menyadari bahwa Israel sedang berjuang demi pembebasan Timur Tengah dari pendudukan Islam. Begitu alur ceritanya. Kenyataannya, Luay membenci Islam. Apa yang dia ajarkan tidak menghormati Al-Quran dan Sunnah. Dia memuja tatanan sekular liberal, membenci hijab dan hanya memakai topeng muslim, asalkan dia bisa melayani tuannya.
Cukup ironi tergantung pada apa yang mereka butuhkan darinya. Dia membenci Islam atau menggambarkan dirinya sebagai seorang Muslim. Masalahnya adalah tidak ada yang tertipu oleh omong kosongnya. Dan seperti banyak akun pro-Israel, akun-akun tersebut dikenal sebagai propaganda dan hanya membuang-buang waktu dan energi saja. Yang menjadikan adalah bagaimana beberapa belenggu dapat membuat seseorang meninggalkan kebaikan dan sepenuhnya menerima kejahatan dalam satu tweet. Luai menggambarkan bagaimana mereka yang tertindas dan bertanggung jawab atas penindasan yang mereka alami menurutnya. Tulisnya, tidak ada yang lebih membuatku muak selain menyebut tanggal 7 Oktober sebagai perlawanan yang dibenarkan dengan membebaskan Palestina. Lihatlah Gaza sekarang. Dapatkah Anda menatap mata Gaza dan anak-anak dan mengatakan kepada mereka bahwa tanggal 7 Oktober layak dilakukan? Karena hal itu dilakukan untuk memerdekakan Palestina, itu sakit. Untungnya orang-orang cepat merespon dengan kata-kata yang masuk akal. Yang benar-benar sakit adalah menjual jiwamu kepada penjajah dan meludahi kuburan rakyatmu. Perlawanan memang dibenarkan, tetapi kaulah yang memilih memihak para tukang jagal demi sedikit belenggu. Tapi dia tidak peduli berapa banyak orang yang mencoba berunding dengan Luai. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkan Zionisme, seperti dia meninggalkan Islam. Luai bukanlah individu yang bebas mengutarakan pendapatnya tentang suatu isu politik. Dia adalah alat propaganda yang dibayar. Dan dia bahkan hampir mengekspos dirinya sendiri. Mari kita lihat video ini. And I think it started there, that started triggering my critical thinking. And sadly, now, being a host for a channel talking about peace. Anda lihat bagaimana dia membeku dan menghentikan dirinya sendiri. Kebenaran akan segera keluar dari mulutnya. Seorang Muslim sejati berdiri bersama saudara-saudaranya dan tidak mengabaikan penderitaan mereka. Seorang Muslim sejati tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai sekutu melawan Muslim. Dan dapat dikatakan bahwa sebagian besar umat Islam mengetahui bahwa ada orang-orang yang sedang berusaha menampilkan diri mereka sebagai Muslim hanya untuk membantu tujuan mereka atau mendapatkan uang. Mudah dikenali dan hanya memiliki satu tujuan, menjaga perdamaian Zionis dan memperkuat bias mereka, sehingga mereka tidak menyadari kebenaran. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.